Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ya ke pelajaran IPA bersama Ustazah Husna. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bab 1 ya, besaran dan pengukuran. Nah, nanti teman-teman akan tahu ya, besaran itu apa sih, kayak gitu ya. Jadi kita mulai dari sekarang. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke peta konsep ya, teman-teman. Nah, di sini besaran terbagi menjadi dua, ada besaran pokok sama besaran turunan. Ya, bisa dilihat besaran pokok ada panjang, ada waktu, kuat arus listrik, jumlah zat, massa, suhu, intensitas cahaya. Kemudian nanti kita belajar besaran turunan, ada luas, volume, kecepatan, massa jenis, dan gaya. Oke, next. Nah, sekarang apa sih gunanya kita belajar besaran dan juga belajar pengukuran? Ngapain harus belajar itu gitu ya? Nah, ini sejarahnya ya, pada zaman dahulu orang itu melakukan jual beli barang dengan ukuran satu genggam tangan. Nah, gimana tuh menurut kalian? Jadi kalau mau jual beli barang, beli beras, beli gula dan lain-lain, itu ukurannya satu genggam tangan. Jadi mau berapa genggam gitu misalnya. Beli beras digenggam, nanti berapa genggam tangan. Nah, kira-kira gimana? Bisa sama nggak itu ukurannya? Nggak bisa ya. Kalau sekarang kan ada timbangan, ada pengukuran dengan ukuran kilogram, liter, seperti itu ya. Terus ini, bagaimana juga ketika orang ingin melakukan jual beli daging. Nah, jika tidak ada timbangannya, jadi hanya dikira-kira, oh kira-kira nih segini, dibagi menurut kira-kira. Nah, jadinya zaman dulu tidak bisa sama ya kita kalau mengukur ya. Nah, itu susahnya ketika belum ada pengukuran, belum ada besaran. Makanya kita belajar di sini. Oke, next. Nah, kita masuk ke pengertian dari besaran ya. Jadi, besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Jadi, semua yang bisa diukur ya menggunakan alat ukur itu berarti besaran ya. Nah, hasilnya nanti setelah diukur, hasilnya adalah berupa angka gitu. Berarti kalau misalnya contohnya apa? Nah, misalnya teman-teman mau mengukur panjang. Nah, panjang bisa diukur ya. Diukur dengan alat ukur, misalnya penggaris. Nah, dan hasilnya nanti berupa angka. Oh, panjangnya 10 meter. Nah, itu berarti bisa diukur. Oh, panjangnya 20 cm. Nah, berarti dia bisa diukur menggunakan alat ukur dan hasilnya berupa angka. Itu adalah besaran. Nah, ini contohnya. Bisa dilihat ya, 300 meter. Nah, 300 itu adalah besaran. Dan meter adalah satuan. Satuan apa? Satuan dari besaran panjang. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi besaran pokok itu udah ada satuannya, satuannya sudah ditetapkan. Ya, jadi ada yang namanya satuan internasional. Ya, nanti teman-teman bisa lihat besaran pokok itu ada 7 di sini ya. Ada panjang, ada massa, ada waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, 7 besaran pokok ini sudah punya satuan internasional yang diakui oleh seluruh negara di dunia ini. Jadi satuannya sudah sama. Jadi misalnya panjang, satuannya di sini adalah meter. Jadi 1 meternya di Indonesia dengan 1 meternya di Amerika itu sama ya. Terus ini ada massa itu satuannya kilo. Nah, 1 kilogram beras di Indonesia sama 1 kilogram beras di Malaysia itu sama ya. Jadi itu jadi ada besaran pokok dan ada satuannya. Oke, next. Nah, di kelas 7 ini kita hanya akan belajar 4 besaran pokok saja ya. Jadi kita hanya belajar panjang, massa, waktu, dan suhu. Nah, di sini 7 besaran pokok tersebut menjadi dasar satuan sistem internasional. Setiap besaran pokok tersebut memiliki satuan yang berlaku di seluruh negara di dunia, seperti yang telah Ustazah sampaikan tadi ya. Nah, sekarang kita belajar dari besaran pokok yang pertama, yaitu panjang ya. Satuan panjang dalam
SI atau satuan internasional dinyatakan dalam meter, tapi bisa juga dikonversi atau dirubah ke satuan lainnya. Jadi teman-teman kalau mau mengukur panjang nggak hanya dengan meter ya satuannya ya, bisa dengan sentimeter, bisa dengan inci, bisa dengan kilometer. Nah di sini ada konversi satuan panjang. Teman-teman mungkin udah belajar ya di SD, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kemudian 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 10 mm dan 1 inci sama dengan 2,54 cm. Kemudian ini ada dua contoh soal ya. Jika 20 km diubah ke meter sama dengan 20.000 meter. Jika 4 meter ingin diubah ke cm yaitu 400 cm. Gitu ya. Dan bisa diukur nih menggunakan alat ukur penggaris. Oke, next. Nah, sekarang kita belajar besaran pokok yang kedua, yaitu massa. Ya, jadi mungkin teman-teman pernah dengar massa, pernah dengar berat. Nah, padahal itu dua hal yang berbeda. Ya, massa dan berat itu dua besaran yang berbeda. Jadi kalau massa itu adalah ini ya, jumlah zat atau materi yang terkandung dalam suatu benda, itu massa. Jadi jumlah zatnya berapa? Adalah massa. Kemudian kalau berat merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Jadi kalau berat itu adalah gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Jadi berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi bisa jadi beratnya beda-beda ketika di Indonesia dengan di kutub utara mungkin, karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi, mungkin akan lebih kuat yang lebih besar di kutub utara. Sedangkan kalau massa itu sama ya teman-teman, massa suatu benda di Indonesia, massa benda di kutub utara, di Amerika itu akan sama, yaitu jumlah zatnya sama. Nah, massa memiliki satuan internasional yaitu kilogram. Jadi teman-teman kalau kadang nanya, beratmu berapa kilo gitu, itu salah ya, harusnya massa tubuhmu berapa kilo gitu, berapa kilogram tuh. Terus massa bisa diukur menggunakan alat yaitu timbangan atau neraca. Oke, teman-teman udah sering ya nimbang atau menggunakan timbangan. Nah, kemudian tadi satuan internasionalnya adalah kilogram, tapi kilogram bisa juga diubah ke satuan yang lainnya. Ada ton, ada kuintal, ada ons, ada gram gitu ya. Bisa dilihat ini konversi satuan massa atau bisa dirubah ya. Nih, misalnya 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kilogram, dan seterusnya. Oke, next. Nah, besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Ya, teman-teman sering dengar ya, jangan buang-buang waktu, kayak gitu. Nah, waktu itu punya satuan internasional yaitu sekon atau detik ya. Jadi kita menghitung waktu itu per detik. Tapi bisa juga satuannya diganti atau dikonversi ke satuan waktu lainnya. Ada juga menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada tahun. Itu adalah satuan waktu yang lainnya. Misalnya bisa dilihat ya di sini, 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 sekon atau 60 detik gitu. Terus waktu biasanya bisa diukur menggunakan alat yaitu jam atau arloji, atau bisa juga stopwatch ya. Oke, next. Nah, sekarang ke besaran pokok yang keempat ya, yang terakhir yang akan kita pelajari, yaitu suhu. Suhu itu apa? Nah, suhu sebenarnya beda ya sama panas ya, karena panas merupakan salah satu bentuk energi. Jadi kalau teman-teman tahu, energi itu ada banyak ya, ada energi bunyi, energi panas, energi gerak, dan lain-lain. Nah, panas itu adalah salah satu bentuk energi. Sedangkan kalau suhu merupakan derajat panas suatu benda. Jadi suhu itu untuk mengukur derajat panasnya, itu suhu ya. Suhu ini diukur dengan suatu alat yaitu termometer. Nah, mungkin teman-teman udah sering lihat ya, ini lagi hits ya, yaitu termometer, atau sering dipakai termogan karena untuk mengukur suhu badan ya, bisa dilihat demam atau enggak kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini contoh gambar dari termometer. Kemudian satuan internasional suhu adalah Kelvin ya.
Namun, biasanya dalam kehidupan sehari-hari, satuan suhu itu dinyatakan dalam derajat Celcius. Mungkin teman-teman sering dengarnya berapa Celcius kayak gitu. Tapi sebenarnya di satuan internasional suhu itu mempunyai satuan Kelvin, ya. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah selesai belajar tentang besaran pokok, ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa belajar tentang besaran turunan dan yang lainnya. Ya, mungkin cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.